Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hai, perkenalkan nama saya Febiana Harwanti dengan NIM 2401016634. Saya Prodi Bimbingan Penyuluhan Islam UIN Wali Songo, Semarang. Di era digital saat ini, media sosial itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita kan. Nah, hampir setiap orang memiliki akun media sosial yang menggunakannya untuk berkomunikasi, mencari informasi, maupun sebagai hiburan. Namun, di balik semua berbagai manfaat tersebut, terdapat fenomena yang sering terjadi, yaitu kecanduan media sosial. Pasti kalian mengalaminya juga kan? Nah, di sini banyak orang yang mengira awalnya tuh hanya ingin membuka media sosial saja selama beberapa menit, tapi akhirnya mereka tuh menghabiskan waktu untuk scrolling selama berjam-jam, menonton video atau melihat ke depan orang lain. Nah, di sini tuh tanpa disadari, kebiasaan ini membuat seseorang menunda pekerjaannya, mengabaikan tugas kuliah, mengurangi interaksi sosial secara langsung, bahkan melalaikan ibadahnya. Nah, dalam bimbingan konseling agama, permasalahan ini tuh dapat dikaji melalui konsep tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa. Nah, mari kita bahas apa sih tazkiyatun nafs itu? Nah, secara bahasa, tazkiyatun nafs itu berarti pensucian jiwa. Dalam Islam sendiri, tazkiyatun nafs itu adalah proses membersihkan hati dan jiwa dari sifat-sifat buruk serta mengembangkannya dengan sifat-sifat yang lebih baik lagi. Seperti itu, teman-teman. Kita simak ayat berikut ini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, dari ayat ini menunjukkan bahwa keberuntungan seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh kecerdasannya atau kekayaannya, tetapi juga oleh kemampuannya dalam menjaga kebersihan hati dan mengendalikan dirinya. Nah, tazkiyatun nafs itu bukan hanya tentang memperbanyak ibadah saja, tetapi juga tentang mengendalikan hawa nafsu, mengatur keinginan, dan menjaga hati agar tidak dikuasai oleh sesuatu yang berlebihan. Karena yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman. Kecanduan media sosial itu karena dalam dirinya nggak bisa ngandelin hawa nafsunya, karena dia kalah dengan hawa nafsunya. Dia ingin selalu scrolling gadgetnya. Nah, awal mulanya gadget itu hanya untuk alat bantu saja buat mempermudah hidup kita, tetapi lama-kelamaan kalau kita nggak buka gadget itu kayak ada yang kurang. Nah, ini adalah tanda-tanda kalau kalian sudah kecanduan gadget atau bermedia sosial. Yang pertama itu, kalian lagi banyak tugas, tetapi kalian malah asik scrolling media sosial sampai kalian lupa waktu, lupa sholat, dan lupa kalau kalian mempunyai banyak tugas yang harus dikerjakan. Kalian itu kalau nggak buka media sosial kayak ada yang kurang gitu. Nah, itu adalah tanda-tanda kalian sudah kecanduan media sosial. Itu tadi adalah tanda-tanda kalian sudah kecanduan media sosial. Nah, di sini ada bagaimana cara kita mengendalikan hawa nafsu. Salah satu tujuan utama dari tazkiyatun nafs itu adalah untuk mengendalikan hawa nafsu kita agar tidak menguasai diri kita secara penuh. Jika setiap keinginan untuk membuka media sosial itu selalu dituruti, maka jiwa akan semakin sulit untuk dikendalikan. Nah, oleh karena itu, seseorang itu perlu melatih disiplin diri. Misalnya, yang pertama itu membatasi waktu
Yang kedua, tidak membuka media sosial saat belajar atau beribadah. Dan yang terakhir, membuat jadwal penggunaan ponsel. Di dalam bimbingan konseling agama, si konselor itu membantu individu memahami akar permasalahan yang dialaminya. Konselor itu tidak hanya memberikan nasihat, tetapi juga membantu si klien melakukan muhasabah diri, meningkatkan kesadaran diri, memperkuat nilai-nilai keagamaan, dan menyusun langkah-langkah konkret untuk mengendalikan penggunaan media sosial itu sendiri. Nah, melalui pendekatan tazkiyatun nafs ini sendiri, konselor itu membantu si klien membangun jiwa yang lebih sehat, lebih tenang, dan lebih dekat kepada Allah SWT. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kecanduan media sosial itu bukan hanya masalah penggunaan teknologi, tetapi juga berkaitan dengan kondisi jiwa seseorang. Ketika hawa nafsu lebih dominan daripada kendali diri, seseorang itu dapat kehilangan keseimbangan dalam hidupnya. Nah, melalui tazkiyatun nafs ini, kita diajak untuk membersihkan jiwa, mengendalikan hawa nafsu, dan memperkuat hubungan dengan Allah, dan menggunakan waktu secara lebih bijaksana lagi. Dengan demikian, media sosial itu dapat menjadi sarana yang lebih bermanfaat, bukan sesuatu yang mengendalikan kehidupan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.